telah melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pelaporan LHKPN bagi wajib lapor terhadap harta kekayaan pejabat negara tahun 2022. LHKPN ini salah satu dari MCP KPK, Monitoring Center Prevention MCP KPK. Kalau kita lapor dengan konsultan KPK, salah satu yang dipersoalkan adalah LHKPN. Tapi dalam beberapa terakhir kita selalu 100% dan konten bagaimana yang kita bisa kita laksanakan dengan baik. Ini tadi masih ada 22 yang belum, mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari pimpinan kerja, termasuk di daerah. Ternyata Pak Wid dengan Mas Fitri juga belum memasukkan nanti kelompok A3 untuk diingatkan kembali yang bersangkutan supaya jangan melampaui waktu yang telah ditentukan. Bapak Ibu, yang pertama atas nama Wali Kota Klaten saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh wajib lapor yang telah menyampaikan laporan tepat waktu, dan yang terkhusus terima kasih kepada yang terdepan. Utama sekali lagi karena didominasi oleh BAN. Mereka yang terdepan tadi admin, Pak. Admin kan bisa propaganda, ternyata harus admin sesuai. Lancar Mas Enda. Jadi ini kayaknya ini ada doorpress-nya. Ini kayaknya mengikuti Perumda Aneka Usaha. Nah, ada doorpress parkir. Tapi ternyata Perumda Aneka Usaha tadi belum terlambat. Jadi ada doorpress-nya. Saya juga tahu apa doorpress-nya. Mudah-mudahan bisa umroh. Bapak Ibu sekalian, diberikan bahagian daripada MCP, dan tidak hanya berhenti di MCP, bahagian juga dari indeks profesionalisme ASN. Ini juga terpengaruh dengan indeks profesionalisme. Indeks profesionalisme ASN ditarakan secara indikator yang dikirim ke pusat dan dinilai oleh Menpan. Nilai kita masih rendah, masih 9 ya. Nah itu yang membuat saya tidak happy. Tidak happy. Ya salah satunya yang begini karena kita tidak isi sebenarnya. Karena data-data yang kita isi tidak lengkap atau kurang atau terlambat, akhirnya pada penilaian indeksnya itu jadi berkurang. Sama seperti SPBE. SPBE nilai kita sistem pembayaran berbasis elektronik, nilai kita baru 2,2. Padahal hampir semua kita lakukan secara elektronik, bayar pilihan elektronik, di rumah sakit di semua secara elektronik. Ternyata di tingkat perangkat daerah yang mengampu itu tidak begitu concern. Justru di pelayanan kita bagus, sudah angka 3 semua di pelayanan SPBE seperti ini, pelayanan kepegawaian hampir semuanya dengan elektronik, penerimaan siswa baru dengan elektronik. Tetapi perangkat yang disusun itu kota SPBD, arsitektur SPBD itu tidak disiapkan. Akhirnya nilai kita jatuh semua 1-1. 31 indikator data di Kominfo itu nilainya rata-rata 1. Rata-rata mayoritas 1. Pelayanan juga bagus dari angka 3. Nah, itu secara teori itu tidak logis. Orang tidak latihan bola, tapi bisa cetak gol. Tapi bilang Pak kali itu dewas sekali, bisa Pak, sepanjang ada pertolongan Tuhan. Bisa saja itu karena pertolongan Tuhan. Jadi yang tidak mungkin bisa saja mungkin terjadi kalau pertolongan Tuhan, tetapi tidak bisa kita itu karena kita tidak bisa terima mukjizat. Karena itu mari kita persiapkan semua dengan baik, termasuk LHKPN ini, karena kalau rapat MCP itu biasa yang diwajibkan tadi wali kota. Kalau yang kurang-kurang yang begini, yang ditanya langsung ke wali kota. Kenapa Pak Wali begini? Jadi Bapak
tahu, tapi yang hadir itu yang kena itu wali kota. Kadang-kadang di KPK gitu, apalagi kalau pimpinan KPK itu hadir, itu nggak boleh diwakilkan. Dalam perspektif KPK, orang yang membuat laporan LHKPN bagus saja, orang yang MCP-nya bagus saja, itu masih juga ada ODP. Apalagi yang tidak, itu perhatiannya lebih. Tadi bagus misalnya di instansi seperti yang menjadi perhatian serius dia BPKPAD dari sudah 100%, Dinas PU dari sudah 100% ya. Nah itu yang perhatian mereka itu. Nah yang PU, dan kalau itu masih kurang, itu jadi prioritas. Termasuk juga dinas perdagangan, walaupun di sini ada uang yang bisa kita distributor banyak. Nah, jadi itu hati-hati, jangan sampai menjadi perhatian dari orang yang kemudian tidak melapor. Itu ada yang masih nol, aneka usaha, Pak Jumadi. Padahal tidak sulit Pak, kalau tidak itu kan tinggal yang tahun lalu, gubernur ini jadi dipotong. Kalau tidak beli rumah baru, tidak beli mobil baru, tidak tambah anggota keluarga baru, ya tinggal fotokopi rekening saja. Rekening itu pastilah berubah, minimalnya nambah bunga. Nah, pastilah dari tarik, pasti ada uang masuk lagi. Tinggal itu aja dipotong tanggal 31 Desember. Kalau dia tanggal 31 Desember itu pakai M-Banking, screenshot ini. Nah, buka M-Banking, screenshot itu sudah simpan di HP. Nanti kalau nanti kasih sama yang isi atau isi screenshot. Jangan lupa pada tanggal 31 Desember buka M-Banking. Ada berapa Kak? Berapa ini? 3 Kak? 1 Kak? 5 Kak? Nah, tinggal itu ada screenshot simpan, selesai. Itu saja. Yang lain tidak ada perubahan apa-apa. Kecuali ada anggota keluarga saja. Beda dengan zaman dulu kan nih. Zaman Pak Am dan zaman saya dulu itu tidak isi mulai dari nol lagi. Isi dari nol lagi. Tulis nama anak, nama istri, kasih foto lagi. Tulis manual lagi, tahun depan ulang lagi. Kalau sekarang kan tidak, hanya yang diisi yang berubah saja. Kecuali yang baru. Misalnya tiba-tiba diangkat jadi Kasubag Pengelola Keuangan, perencanaan. Jadi dia baru mulai, yaitu dia banyak mengisi itu. Nah, kalau yang lain kan sudah pernah. Kalau sudah pernah tidak sulit, hanya yang diisi yang perubahannya saja. Nah, makanya dia Pak Alex itu Pak, sebentar aja, karena dia yang berubah saja sebenarnya tidak sulit juga. Nah, cuma kadang-kadang tidak perhatian. Tidak sulit karena yang diisi yang berubah. Beda itu dulu semua diisi. Mulai tanggal lahir anak kita, tanggal lahir kita, tambah produk. Iya, itu panjang tuh. Dulu harus dilampirkan secara manual, fotokopi. Kalau sekarang kan tidak. Nah, sekarang itu tinggal screenshot, upload, selesai Pak. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti kegiatan ini dan secara disiplin patuh melaporkan harta kekayaan sebagaimana kewajiban kita. Nah ini kan karena pilihan kita Pak. Pilihan kita masuk agama tertentu wajib menjalankan syariat agamanya. Yang Kristen wajib gereja, wajib Islam. Yang Islam wajib ke masjid. Jadi pejabat negara wajib lapor ke KPN. Kalau tidak mau lapor ke KPN, tidak usah jadi pejabat negara. Nah, kalau masuk Islam ya harus ke masjid. Ya. Kalau masuk yang orang Kristen wajib ke gereja. Kalau tidak beragama ya tidak disuruh juga. Kalau kita jadi pejabat negara tidak disuruh juga. Ada teman kita yang sudah pensiun, kan tidak wajib kan sudah dia. Iya. Saya tahun depan tidak wajib itu Pak. Saya sudah tulis AMD Pak. Yang tahun ini sudah langsung saya tulis AMD. Akhir masa pejabat. Tahun depan tidak isi sudah. Jadi yang pensiun ini kan, jadi langsung di tahun terakhir tulis AMD. Laporan LHKPN AMD. Jadi akhir tahun tidak lagi. Kecuali mau mencalonkan dirinya mau DPR. Nah itu harus ada lapor lagi. Mau jadi calon bupati, calon wali kotanya itu harus melapor lagi. Dan yang
yang mengikut seleksi juga ini diminta. Ikut seleksi ini hari ini kemarin ada dibuka tapi untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri di IKN. Saya tidak ngerti orang di Jakarta suka betul ganti istilah. Belum dijaga. Ini pegawai negeri pegawai pemerintah non pegawai negeri. Padahal dijaga juga. Itu apa lagi sekarang? Pegawai itu ada yang sedang dibuka di IKN. Silakan yang, tapi kalau Bapak tidak bisa lah. Siapa tahu kalau Perumda bisa. Yang mau maju nasib di sana. Kalau Bapak kan sudah pegawai negeri, tinggal pindah stasi aja. Yang bukan pegawai negeri, kalau ada adik, ada anak umur minimal 21 tahun, maksimal 33 tahun. Banyak formasi yang dibuka bisa ikut seleksi IKN. Biar ada orang kita di IKN nanti. Kalau ada orang kita pulang tidak di jurusan, ada pemakan kita di situ, ada orang kita kalah itu pulang. Jadi kita kayak Jakarta sekarang kita cari satu kementerian ada satu orang kalah, susah banget. Apalagi jadi pos di situ berarti banyak dia batu barakan, batu Madura, batu KTP, batu Turungan, batu Tumbukan. Nah itu kalau ada diinformasikan, saya sudah share kemarin share lagi dengan yang lain supaya bisa mereka memanfaatkan kesempatan yang baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat untuk kita semua. Mudah-mudahan yang 22 ini segera bisa tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rektor PDAM sini mendampingi. Direkturnya foto aja Pak. Pasti enggak. Foto selamat. Juga isinya itu pompa Batik. guys, bagaimana Guys, selamat. Mantap. Ya, untuk donasi itu merupakan dari administrasi LKPN Kota Tarakan. Ya, dengan semangat untuk laporin tahun 2024 ini. admin luar biasa. Ya, tahun depan dapatnya lebih besar lagi seperti amin. Saya Bang Cicu boleh kasih. Selanjutnya ya, administrasi Dan tidak boleh besar gratifikasi. dari Bapak. Dilanjutkan dengan bersama.